bacaan bismillah ini menjadi doa untuk semua aktivitas kita, diawali dengan bismillah. Nah, yang berikutnya adalah ada di masyarakat difahami tentang doa berwudu atau niat berwudu. Biasanya dengan ucapan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi dan segala macamnya. Ya, kalau secara syariat contoh seperti itu tidak ada dari Rasulullah, tidak ada dilakukan oleh sahabat, juga tidak dikerjakan oleh para tabi'in. Terus kenapa ada? Nah, kalau ditelusuri kenapa adanya, inilah merupakan ikhtiar atau usaha untuk memantapkan hati, sehingga dia mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Ya Allah, saya berniat untuk berwudu untuk mengangkat hadas, menghilangkan hadas, dan begitu seterusnya. Kalau secara aturan agama, maka sebenarnya tidak ada ketentuan harus mengucapkan itu, kecuali contoh Rasulullah hanya dengan bismillah, selesai. Mengawali aktivitas wudu, Rasulullah mencontohkan dengan bismillah. Atau kalau mau dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim, ya silahkan, seperti itu. Tapi ketika ada ketentuan, dan ini dianggap sebagai bagian dari rangkaian dari ibadah wudu, yaitu mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, itu ternyata tidak ada contohnya dalam Islam. Dari Rasulullah tidak dicontohkan, sahabat tidak mengerjakan, tabi'in juga tidak. Sehingga bagi kita tidak perlu untuk mengucapkan itu. Kalaupun ada yang mengucapkan itu, ya silahkan, tapi dengan syarat jangan menganggap ini sebagai satu rangkaian ibadah ketika kita mewudu. Apakah dengan bismillah saja sudah cukup? Sangat cukup, karena itu contohnya. Jangan difahami justru kalau tidak mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi tadi itu, kemudian dianggap bersucinya tidak sah, malah salah, seperti itu. Ini sebagai ikhtiar untuk menguatkan hatinya dalam berwudu. Dan ini bukan doa mengawali wudu, tapi ini niat wudu. Sedangkan doa wudu dalam Islam, ya udah bismillahirrahmanirrahim, selesai, cukup sudah. Oke. Itu pertama, berdoa, membaca bismillah. Yang berikutnya adalah sunnah berikutnya, mencuci tangan. Mencuci tangan, telapak tangan maksudnya. Mencuci tangan ini disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan, terutama ketika kita baru bangun tidur. Baru bangun tidur malam terutama. Kenapa? Dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan begini, sebelum berwudu cucilah tanganmu, karena kamu tidak tahu di mana tanganmu itu mendarat bermalam. Hadisnya begitu. Kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Dan mencuci tangan ini ada ketentuan dari Rasulullah, yaitu apa? Kita dilarang masukkan tangan kita ke dalam bak. Jadinya harus apa? Diguyur atau mengalir. Seperti itu. Sunnah yang ketiga adalah kemudian berkumur-kumur. Nah, ketika berkumur-kumur, maka berkumur-kumur itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi bahwa memasukkan air ke mulut, kemudian mengguncang-guncangkannya, dan kemudian baru membuangnya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan mulut, sela-sela gigi dari sisa-sisa makanan. Selain juga untuk mengurangi bau mulut, seperti itu. Yang berikutnya adalah istinsak, menghirup air ke hidung. Ini ada dua cara. Kedua-duanya bisa dipakai. Kalau cara pertama sulit sekali, yaitu apa? Berkumur-kumur sambil istinsak, kemudian istinsyar. Padahal kumur-kumur harus membuang air juga, tapi di saat yang sama harus menghirup dan kemudian mengeluarkan. Susah prakteknya, mohon maaf, saya sendiri susah. Kalaupun bisa, nggak maksimal istinsaknya, dan kumur-kumurnya juga nggak maksimal. Tapi kalau dipisah antara kumur-kumur dengan istinsak, itu juga boleh, nggak masalah. Walaupun mohon maaf, ada yang memaksakan harus kumur-kumur langsung istinsak.
Istinsyak itu menghirup air ke hidung dan kemudian menghembuskannya. Ini taruh di tangan, ngumpul nih, gitu kan? Tutup ke hidung kita, gitu, langsung set, langsung dihembuskan. Kemudian disunnahkan juga bahwa semua gerakan-gerakan itu dilakukan 3 kali. Mengulangnya lebih dari 1 kali itu sunnah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sunnah berikutnya adalah ketika membasuh wajah, melebihkan sampai di bawah dagu. Kemudian menyela-nyela jenggot yang punya jenggot. Ya, bagi yang punya jenggot, menyela-nyela jenggot. Kemudian sunnah berikutnya adalah untuk tangan. Disunnahkan untuk menyela-nyela jari tangan. Disunnahkan memutar di sekitar siku. Disunnahkan pula melebihi dari batas siku. Kalau dia wudhu sampai siku, disunnahkan memutar sampai di radius siku. Ya. Kemudian jika pakai gelang atau jam tangan, disunnahkan memutar-mutarnya, termasuk jika punya pakai cincin. Disunahkan memutar-mutar di sela-selanya itu supaya terkena air. Gelang, jam tangan, cincin itu satu rangkaian. Disunahkan menyela-nyela jari kaki. Yang berikutnya melebihi batas di atas mata kaki. Yang berikutnya doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Sampai di situ saja cukup. Tapi mau ditambah boleh. Yang tadi itu yang awal hadisnya sahih. Kalau mau ditambah hadisnya hasan. Yaitu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Boleh. Sampai di situ. Hadisnya hasan. Tapi ada lagi tambahan, waj'alni min ibadikas sholihin. Ini yang enggak ada hadisnya. Adapun tambahannya waj'alni min ibadikas sholihin, itu tambahan yang secara dasar dalil hadis tidak ada, apalagi Al-Qur'an. Tapi bolehkah kita menambah itu? Boleh. Dengan syarat bahwa apa? Kita tidak menganggap bahwa tambahan itu adalah contoh dari Rasulullah. Tambahan itu sebatas kita menambah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sunnah itu kan ada 14. Mau dijalani semuanya boleh, mau dijalani salah satunya silahkan. Enggak pakai yang itu, enggak pakai yang sunnah juga enggak ada masalah, cuman yang wajib saja juga sah. Yang sunnah kalau mau dikerjakan silakan tanpa mengabaikan yang wajib. Yang wajib tetap dilakukan, ditambah yang sunnah. Kalau yang sunnah ada 14, mau dilakukan ke 14-nya silahkan. Mau dilakukan 8, 7, 5, cuman satu doang, cuman doa doang di akhir, ya silahkan. Nggak ada masalah. Makin banyak dilakukan yang sunnah, makin banyak fadilahnya. Jumat sunnah. Sunnah apa? Yang berikutnya, yang dilarang ketika berwudu. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya, ini sering banget ya. Makanya keran itu kalau berwudu jangan difulkan. Hadis Rasulullah menyampaikan begini, jangan engkau berlebih-lebihan dalam berwudu walaupun kau dalam sungai sekalipun. Masalah mubazir itu bukan sekedar apa yang dipakai, tetapi mental kita kepada apa yang kita pergunakan. Yang berikutnya dilarang mengawali dari yang kiri. Yang kiri dulu baru yang kanan. Dilarang apa? Berwudu dengan tidak berurutan. Jadinya wudu tangan dulu, baru wajah, kaki, baru kepala, gitu ya, nggak bisa. Yang berikutnya dilarang berwudu dengan jeda, berwudu sambil berbicara, tapi tidak sampai haram. Jatuhnya apa? Makruh. Sekarang beberapa hal yang dibolehkan dalam berwudu. Dibolehkan bagi seorang yang berwudu, dia mengusap di atas sorbannya
atau di atas sorban, mengusap, atau di atas jilbabnya. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk membuka, sehingga ya ketika berwudu tangannya udah mengusap ini di atas kepala sini, di atas jilbabnya diusap, set, selesai dah. Atau sebenarnya kalau bisa menyiasati, saya mohon maaf melihat istri kalau dia berwudu, ini dicopot ininya, jilbabnya, jilbabnya dicopot, kan nggak pakai dalam mandi, seret dilonggarin gitu kan, udah dia basahin tangannya, dia masuk dari dalam, udah gini kan, mari masukkan dalam, selesai dirapin lagi jilbab. Yang berikutnya dibolehkan juga mengusap di atas kaos kaki atau sepatu jika kita memang tidak ingin membukanya. Jadi Rasulullah menyampaikan gini, jika sepatumu terkena sesuatu yang najis, kan berarti telapaknya disuruh menggosokkan di atas tanah, dan itu sebagai pensucinya. Kan ada sisa, udah nggak dihitung lagi. Gosok, selesai. Masih ada nggak? Nggak usah dilihat masih ada nggaknya. Yang penting kita gosok di atas tanah maksimal, itu cara mensucikannya. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak kelihatan ada benda najisnya, nggak perlu digosok. Karena otomatis dia berkontak langsung dengan tanah. Dalam hadis, ini ada hadis Rasulullah. Ada 4 hal yang Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai mukjizat, yang dijadikan mukjizat itu berlaku sampai sekarang. Kalau nabi-nabi terdahulu, nabinya sudah gak ada, selesai mukjizatnya. Tapi Al-Quran jadi mukjizat sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Ini kelebihan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Allah sudah menghadirkan rasa takut di hati musuh 2 bulan sebelum terjadi peperangan. Mau perang nih, 2 bulan belum perang aja udah takut duluan tuh musuh. Yang ketiga, Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, menjadikan semua bumi ini sebagai tempat sholat. Bumi ini suci sebagai tempat sholat. Yang keempat adalah Allah berikan Rasulullah kekuatan 30 laki-laki biasa. Kita mau sholat di mana aja jadi. Dan Allah jadikan tanah itu sebagai apa? Yang mensucikannya. Dalam hadis, nanti ada dalam Bulughul Maram, jika kasut apa? Sepatu atau sandalmu menginjak sesuatu yang najis, gosokkan di atas tanah 3 kali, selesai. Tapi ada yang tersisa, sudah dianggap suci. Nah, yang berikutnya ini, yang dibolehkan ada lagi. Berwudu dengan air yang minimalis. Contoh air yang minimalis ini ada 2 contoh. Contoh pertama adalah ketika Rasulullah meminta air untuk berwudu kepada Ibnu Abbas. Rasulullah minta kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, a'tinil wadu. Tolong bawakan untukku al-wadu, itu air untuk berwudu. Kemudian Ibnu Abbas bawa 1 bejana air. Satu wadah air untuk berwudu. Dan Rasulullah mengambil air dari situ dan segala macamnya. 1 baskom saja, 1 wadah kecil. Itu dipakai untuk berwudu. Ini dalil yang menolak tentang air mustakmal. Air yang sudah tersentuh tadi itu. Yang penting waktu mencucinya sudah dibilas dulu tangan yang bersih. Yang berikutnya adalah satu ketika di perjalanan juga Rasulullah minta dibawakan air oleh seorang sahabatnya. Hanya sahabat Rasulullah cuma membawakan air segini saja. Namanya 1 mud namanya. Ini 1 mud namanya. Berarti paling berapa mili itu kan? 1 mud mungkin sekitar ya 200 mili mungkin. Ya udah dibawakan kepada Rasulullah 200 mili air. Dan Rasulullah berwudu dengan 200 mili air itu. Rasulullah berwudu yang wajib-wajib saja. Dan ini juga menolak tentang air mustakmal. Air mustakmal pertama tersentuh oleh orang yang membawa. Yang kedua tersentuh oleh Rasulullah. Kan Rasulullah cuma begini. Yang penting basah, mengusap wajahnya. Basah lagi, mengusap tangannya sekali-sekali. Basah lagi, mengusap tangan yang kiri. Basah lagi, mengusap kepalanya. Basah lagi, dari air cuma berapa? 1 mud. Itu dibolehkan. Kalau emang bisa kita air dengan air yang memadai, yaitu yang terbaik, walaupun tidak dalam konteks berlebih-lebihan.
Wudhu selesai.